Tadi pagi siapa yang asik katanya tidak mau selesai itu ya. Nanyanya makin siang makin porno katanya itu ya. Bukan porno, makin tulus. Anda mau, Anda butuh, ya toh ya. Kita mau juga kita butuh, betul? Itu angkatan pertama, TFT angkatan pertama, itu Pak John Gas. Kakaknya F Gas, Effendi Ghazali gitu ya. Tahu sudah tahu? Oh ya, itu John Gas. Ilmunya keren? Dia orang yang keliling dunia untuk mendalami ilmu ihi. Nah. Penting? Penting atau penting banget? Siapa yang merasa asik belajar ihi tadi ya? Cet. Ya pokoknya yang makan lontong ya. Tepuk tangan tuh, Bapak. Wow. Siang tadi dan dengan Pak Barnabas seru? Aneh atau aneh banget? Itu saya makan sama beliaunya lemak gini itu butter. It's totally strange dan kadar lemaknya saya dibawain beliau. Oke. Makan lemak kadar lemaknya hilang. Aneh? Jos? Memang banyak hal yang bertolak belakang. Waktu saya ketemu dengan Pak Wiranto, yang dibahas adalah hal yang ini juga. Jadi ada satu dokter, dia cerita ketika dokter ini istrinya kena kanker, dia juga kena kanker, terus kemudian akhirnya dia belajar bahwa kanker itu sugar, akhirnya dia berhenti sugarnya, kemudian makan lemak doang, mendadak kankernya hilang. Jos, sampai hari ini masih hidup. Terus kemudian ada orang lain di luar negeri, itu ada videonya Pak Diki. Tolong carikan Vian ya. Vian video orang yang ketogenik dan sembuh dari kanker gitu ya. Ada videonya, dia ngasih testimoni, dia wow hebat. Jadi ketogenik dan sembuh dari kanker. Something to think about. Ya atau ya? Ya atau ya? Ikut saya. Something to think about. That is true, nothing but true. Ya jelas bahwa dia salah satu buktinya gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, saya tanya dulu, siapa yang belajar soal yang bermanfaat dari Pak Barnabas? Anda katakan saya. Tepuk tangan saya. Wow, nih berikutnya Bapak Ibu, siapa yang suka dengan Kang Edi Santos dan belajar sesuatu dari Edi Santos? Anda katakan saya. Kasih tepuk tangan yang wow, hidup banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan cos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk, katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Nah, ini Bapak Ibu, sama. Sekarang tolong diberesin dulu barang-barangnya. Diberesin barang-barangnya dulu, ambil dulu. Tolong terus berdiri lagi semua. Bawa semua barang-barangnya. Please, celana dalam, kondom, bis. Minimal 5 bangku, bukan sebelahnya. Siap? Dengan pasangannya. Siap? Mulai go, silakan pindah. Yo, pindah. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Flying here. Fucking sure it's my time of year. If I'm in the club, I get 100 stacks. I'm always rolling up, so I can love for that. The niggas stole my swag, but I don't want it back, nigga. I was on this, but now I'm on to that. You see it in my closet, for it's on the rack. Was out there in the white, now okay. I got so much money, I should start a bank. Mari Gus dulu. Yeah. Wow. Bapak Ibu kalau Gus tolong ikut teriak. Ikut apa? Mari kita mulai. Wow. Nah, sekarang saya kepingin Bapak Ibu mengulangi. Siap? Kemarin Bapak Ibu belajar apa dari Pak Ongki? Yo, siapa yang mau sharing?
Ya silakan Pak. Seingatnya, tidak apa-apa. Resep belajar adalah mengulangi, Bapak Ibu. Always. Selain paham, tetap harus bisa mengulangi. Silakan. Yuk. Kita harus jatuh cinta terhadap goal kita, Pak. Oke, very good. Karena di alam bawah sadar kita, otak bawah sadar kita selalu ingat setiap kita bangun. Tolong berdiri. Ya, tolong diulangi, Mas Yusuf. Yang saya pelajari dari Pak Ongki Hojanto adalah kita harus mencintai goal kita agar goal tersebut tertanam di alam bawah sadar kita sehingga saat kita makan, bangun tidur, mandi ataupun beraktivitas lainnya kita selalu termotivasi, teringat, tercantolkan akan goal kita sehingga aksi kita akan menjadi lebih dekat menuju goal tersebut. Terima kasih, saya Yusuf. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Pak Yusuf. Yes. Wow, yang lain, yuk belajar apa? Silakan berdiri. Repetition is mother of all skill. Berani ngomong jauh lebih ingat. Ya. Oke, yang saya ingat dari apa yang disampaikan dengan Pak Ongki kemarin adalah mesti fokus, goalnya harus dibuat menarik dan detail, dan juga harus divisualisasikan. Jadi goalnya mau apa, divisualisasikan, bisa inget terus, dan detail. Jadi menarik, jadi misalnya udah lewat berapa hari atau mungkin lewat berapa bulan, kita masih ingat dengan goal tersebut karena emang jelas dan detail dan menarik. Oke, kemarin belajar resep jadi pemenang, betul? Itu baru satu. Oke, yang dua berikutnya apa? Resep jadi pemenang. Ayo. Silakan, Ibu belajar di belakang. Ingat Bapak Ibu, ulangi, ajarkan ke orang lain, sampaikan ke anak kita, ke teman kita, kamu jadi pemenang begini loh. Silakan. Memang mic harus dilus-lus dulu baru bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Gara-gara sex revolution ya. Ibu maaf ditukar aja kalau emang bermasalah. Nama saya Indri Tanaka. Yang saya pelajari dari Pak Ongki Hoyanto, belajar punya goal dan menentukan goal itu penting, dan kedua punya alasan yang kuat untuk mencapai tujuan, dan yang ketiga belajar dari orang yang yang terbaik. Jadi seperti Pak Tung. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu, kasih suara. Wah, resep jadi pemenang. Tolong tangan kanan begini semua. 1, punya goal. Goalnya spesifik, tertulis, positif, menarik banget. Kedua, punya alasan yang sangat kuat. Otak hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Fungsi otak kita 20% cari nikmat, 80% menghindari sengsara. Yang ketiga, kita harus belajar dari yang terbaik. Ikutin kalkulasi saya lagi. Menang itu mudah, lawannya dikit, sangat sedikit. Orang yang punya tiga ini, punya goal yang spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kedua, punya alasan yang sangat kuat. Sengsara bila tidak melakukan tindakan menuju goal. Nikmat luar biasa ketika melakukan tindakan menuju goal. Tiga, sangat jarang orang di dunia yang mau belajar dari yang sudah terbukti berhasil, yang terbaik. Oke, Jos. Oke, siapa yang kepingin langsing? Mana? Langsing. Oh, lu kok banyak banget ini ibu-ibu. Langsing sebetulnya mudah kalau Anda belajar dari yang terbaik. Ya atau ya? Saya belajar banyak jurus-jurus bagaimana langsing. Ternyata salah satunya yang paling lebih bagus dibanding segala jurus motivasi, beli timbangan. Yo, apa?
Gampang atau gampang banget? Tiap hari nimbang, tiap hari? Pasang kertas, ditulis tanggal sekian bobot saya berapa. Beli? Sudah punya belum? Taruh di mana? Bawah kasur ya. No, di tempat yang Anda lewat, Paling fair Bapak Ibu di kamar mandi waktu telanjang. Jadi Anda tidak bisa, celana jinku berat toh. Telanjang kan tidak ada jinnya. Sudah telanjang gitu ya. Nah itu yang paling fair. Yang paling? Kalau enggak, kalau saya memang tidak di kamar mandi, saya taruh di antara ranjang dengan kamar mandi. Jadi setiap habis mandi lewat, dan saya habis mandi saya selalu pakai celana pendek yang itu, baju tidur ya itu baju ini selalu nimbang di situ. Begitu nimbang, saya tahu persis. Nah, survei membuktikan dari 3.600 sekian orang wanita, waktu itu wanita semua yang kepingin lebih langsing dalam 2 tahun ke depan. Ternyata dibandingkan dengan yang nimbang setiap hari, yang apa? Dengan yang kepingin tapi tidak nimbang. Yang nimbang setiap hari, mereka turun 12 pound. Berapa kilo? Ya sekitar 6, turun 6 kilo, 2 tahun. Lumayan lah. Cuma nimbang doang kok itu ya. Gak usaha apa-apa gitu, turun 6 kilo, lumayan banget. Tetapi yang tidak nimbang malah naik 5 pound. Naik 2,5 kilo. Jadi total dengan yang nimbang dengan yang tidak nimbang berapa bedanya? Jadi ada satu yang sederhana di dalam mengejar impian. Siap? Apapun impian Anda, rencana boleh indah, tapi Anda disiplin atau tidak mengejar impian Anda. Jadi kalau Anda punya impian apapun, mau siapa yang punya impian mau lebih? Siapa yang mau? Anda katakan saya. Mau lebih bahagia, lebih kaya, lebih sehat, lebih langsing, ML-nya lebih banyak, Jos? Good? Anaknya lebih berbakti, anaknya lebih jadi, lebih terbuka, bisa? Apapun goal Anda, kepengen lebih ke luar negeri, kepengen propertinya lebih banyak, cabangnya lebih banyak. Banyak orang punya rencana tapi tidak melakukan disiplin. Ini jurus yang luar biasa. 4 disiplin. 4 apa? Disiplin apa? Eksekusi. Ini belajar dari anaknya Stephen R. Covey. Namanya Stephen apa? S. Covey gitu ya. Stephen juga namanya Stephen S. Covey. Sean Covey gitu Bapak Ibu. Ini penting. Kalau Anda mau sukses Bapak Ibu, disiplin yang nomor 1. Disiplin yang apa? Goalnya seperti tadi, masih ingat Bapak Ibu yang saya share? Goal harus apa? Spesifik, terus? Tertulis, terus? Menarik, terus? Sangat spesifik, positif, menarik, dan tertulis itu ya. Silakan ini. Nah, kalau dia bilang ini, disiplin, goalnya tidak boleh terlalu banyak. Maksimum 3. Maksimum apa? Saya punya 101 goal tertulis Bapak Ibu. Tapi setiap tahun saya tidak tembak semuanya. Saya tembak 1, 2, 3. Selesai. Boleh? Good. Karena kalau goal Anda 1 sampai 3, tiga-tiganya bisa sukses. Bisa excellent. Tapi kalau 4 sampai 10, yang excellent 2. 11 sampai 100, goal Anda mau kebut semua, kagak ada yang excellent. Bilang dong, why? Manusia punya fokus. Kalau Anda fokusnya terbesar, tersebar seperti matahari hangat. Tapi kalau fokus seperti Surya Kanta, gitu ya, langsung memusat satu. Sinar laser itu besi pun tembus. Dan ketika Anda satu, tadi saya baru meeting Bapak Ibu salah satu anak perusahaan saya, Pak ini, saya bilang, ada beberapa cara. Kita pilih satu yang paling top. Yang kedua, di setiap saat kita hanya membahas satu, tidak boleh bahas 3, 4, 5, enggak. Yang ketiga, rekrut orang lagi. Selesai. Kalau Anda terlalu banyak goal, harus delegate. Harus apa? Delegasi. Punya partner, punya gini yang mereka kita datang cuma ngontrol. Kita tidak harus mengerjakan. Nih, sekali lagi. Kalau goalnya lebih dari 3, alternatifnya apa? 3 hal. Ayo. 3 hal. Ayo. 1 apa? 1 ketiga. Woi, sabar itu loh. Kalau goalnya lebih dari 3, Anda maunya banyak. Yuk, maunya apa? Banyak. Nomor 1, Bapak Ibu, Anda pilih. Anda? Pilih salah 1, salah 2, salah 3. Pol, titik. Gitu ya.
Bahkan ada satu konsultan manajemen top zaman dulu Bapak Ibu, ketika ada orang, aku bingung, aku tidak bisa ngerjakan banyak, aku bingung gini. Konsultannya gini, tak kasih satu lembar saran, resep untuk supaya kamu bisa sukses. Kalau ini bermanfaat, terserah kamu bayar berapa. 3 bulan kemudian dia dapat cek 25.000 US. Hari ini ya 250.000 US Bapak Ibu. Apa sih sarannya? Siapa pengen tahu? Angkat tangan saya. Dia bilang, setiap pagi kamu tulis apa yang harus kamu lakukan. Saya harus lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolong ditentukan mana yang nomor 1. Tentukan mana yang nomor? Yang harus selesai. Yang paling penting. Yang paling? Terserah Anda. Kemudian yang nomor 2 mana, nomor 3 mana. Sudah, fokus selesaikan nomor 1 sebelum mengerjakan nomor 2. Cuma gitu doang Bapak Ibu. Jadi nomor 1 pilih. Nomor 1 yang penting. Yang paling membawa dampak dalam kehidupan Anda. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, ada satu buku lagi yang menarik selain 4 disiplin, namanya One Thing. Cari bukunya. One Thing. What is, gini, hidup ini too many distraction. Anda ketika mau mencapai impian, mau mencapai apa? Nih, sekali lagi toh, Anda di sini, Anda di sini. Ini goal. Ini apa? Mestinya kan bangun tidur, set, sampai toh. Tapi Anda enggak bangun, ngopi dulu, betul? Buka WhatsApp dulu, betul enggak? Terus guyon dulu, chatting dulu, ya toh ya? Nonton Facebooknya seperti apa, ya toh ya? Terus kemudian foto, pagi sikat gigi, Instagram, ya toh ya? Ya toh ya? Pagi hari ini Bapak Ibu, saya baru baca koran di Jawa Post, Sarah Sechan mengucapkan goodbye terhadap Instagram. Followernya 158.000, dia bilang, goodbye, I do not want to Instagram anymore. Saya mau fokus terhadap hidup saya. Boleh? Saya pribadi, Bapak Ibu, ini mengurangi WhatsApp sampai 95%. Bilang, caranya? Itu resolusi saya akhir tahun. Caranya saya beli 1 nomor telepon lagi, Bapak Ibu. Kemudian 1 telepon lagi, saya alihkan nomornya ke sana semaksimal mungkin, khususnya WhatsApp grup yang gak karu-karuan. WhatsApp grup kan banyak. Kalau saya mengundurkan diri, dianggap tidak sopan. Dianggap kok tidak mau berteman, tidak enak. Ya atau ya? Ya sudah, saya pindah-pindahkan, saya alihkan, saya delegasikan pakai jurus ketiga. Masih ingat? Delegasikan untuk apa? Untuk asisten saya yang buka. Si Andre saya kasih setiap jam 9 sampai 9.30 dia bukain WhatsApp segitu banyaknya. Mudaro Bapak Ibu. 30 menit Bapak Ibu itu bisa dapat berapa ratus WhatsApp. Karena satu hari saya rata-rata 600-700 WhatsApp. Nah kalau saya sendiri yang baca kan tua baca WhatsApp gitu ya. Ya atau ya? Hari ini yang mengganggu bukan TV lagi Bapak Ibu. Dulu yang paling menghabiskan nyawa kita, waktu kita, TV. Hari ini no Bapak Ibu, your gadget. Betul? Nah ini, kalau Anda bisa mengurangi disruption ini tadi Bapak Ibu, gangguan fokus ini, Anda bisa jebret, kemungkinan Anda sukses akan lebih besar. Ya atau ya? Jadi kalau mau sukses sebetulnya bukan membuat to-do list saja, tapi membuat satu yang namanya stop doing list. Silakan ditulis Bapak Ibu. Jadi saya kembangkan Bapak Ibu goal. Kalau untuk goal begini, berarti Anda kan harus menghilangkan yang lain yang aneh-aneh yang mengganggu goalnya. Ya atau ya? Harus ada stop doing. Saya this one no more. Oke. Stop doing list. Good? Just? Bapak Ibu, begitu saya stop WhatsApp-nya Bapak Ibu, waktu saya membaca jauh lebih banyak. Saya terkagum-kagum orang-orang yang sukses. Tahukah Anda Bill Gates itu seminggu tetap 2 buku sampai hari ini. Bill Gates. Elon Musk yang punya Tesla, mobil listrik, 1 hari 2 buku dan lagi Bapak Ibu. Langsung saya malu. Rekor saya sepanjang masa 1 bulan 16 buku. Terus terang saya baca buku paling banyak ketika saya kerja di BCA. Jadi sampai merasa tidak adil Bapak Ibu. Karena saya tidak punya kerjaan tiap hari baca buku.
Kerjaan udah nomor 1 semua gitu ya. Pertumbuhan kartu ATM nomor 1, pertumbuhan kartu kredit nomor 1, kredit macet 0, pertumbuhan kredit yang diharapkan cuma naik 15%, 10%, 15%, 10%. Maret sudah selesai, sisa akhir tahun nganggur. Lula. Hasil audit terbaik di Indonesia, customer service terbaik di Indonesia, pertumbuhan kartu ATM, pertumbuhan kartu kredit nomor 1. Terus yang nganggur apa? Nah, oke, supaya Anda bisa fokus goalnya ini Bapak Ibu, Anda tetap harus satu pilih. Satu apa? Nah, untuk pilih Anda harus stop doing list. Harus apa? Yang ini enggak dulu, ini nanti. Ini nanti, enggak bisa semua. Fokus one thing. Fokus apa? One thing Bapak Ibu. Kemudian jurus kedua, jurus apa? Anda alokasi waktu. Ikut saya, alokasi waktu Bapak Ibu. Saya tanya sama satu orang yang namanya Bob Proctor. Namanya siapa? Bob Proctor enggak begitu kaya Bapak Ibu, cuma punya berapa ya? 300 perusahaan atau berapa itu. Terus tinggalnya di jalan Bob Proctor. Tinggalnya di mana? Karena satu jalannya dia semua ya dikasih nama jalan Bob Proctor. Good? Siapa yang pernah nonton video YouTube yang namanya The Secret? Siapa yang pernah? Kalau yang belum silakan cari di YouTube The Secret Bapak Ibu. Ya salah satu guru di The Secret adalah Bob Proctor. Sekarang 80 lebih Bapak Ibu. Island kepada dia 5 hari langsung Bapak Ibu sama Bob Proctor. Ternyata saya bilang, Bob Proctor, how you manage your time? Dia bilang, cannot. We can only manage our priority. Kan gitu ya. Terus, how can you manage so many companies? Dia bilang, like this one, when I break, I manage my company. Once in one time. Once in one time. Jadi Anda alokasi waktu khusus ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang best of the best, delegate. Ikuti saya. Apa? Delegate. Cari orang-orang yang mampu mengerjakan Bapak Ibu, delegasikan. Siapa yang setuju? Angkat tangan katakan saya. Sikut kanan, delegasikan. Hoi. Pak James Rianti, perusahaannya bisa banyak buat begini. Ternyata punya 200 orang yang gajinya di atas 50 juta. Jadi satu bulan minimal 10 miliar untuk yang 200 itu, belum yang lain-lainnya. Orang-orang yang memang capable, orang-orang yang memang sakti mandraguna. Nah kalau Anda tidak bisa gaji, ya bagi hasil. Ya bagi hasil Bapak Ibu. Nih salah satu tekniknya. Goal maksimum 3 ya. Goal maksimum 3 Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita harus disiplin. Goalnya tidak boleh terlalu banyak, kita harus disiplin. Stop doing list. Yang ini no, yang ini no, yang ini no. Oke? Anda mau semua, semuanya tidak jadi Bapak Ibu. Yes. 3 itu dalam satu area atau dalam misalnya kayak pekerjaan 3 itu atau boleh pekerjaan dan kesehatan? Biasanya kalau saya tuh fokus dari semua area, saya milih 1, 2, 3 aja. Jadi semua Dari semua area. Jadi area kan banyak. Areanya apa aja? Yuk. Keluarga, kesehatan, pekerjaan, sosial, spiritual, intelektual, finansial. Toys goal, ada goal toysnya gitu ya. Dream goal-nya gitu ya, silakan. Kemarin sudah belajar lingkaran gitu. Nah, sekarang begini, kalau saya pribadi biasanya yes, masing-masing saya punya goal 1. Tapi di antara 1 semua, saya pilih di antara, kadang saya setiap sisi saya tulis 3. Setiap sisi saya tulis, bahkan saya punya total 101. Total 100 goal yang aneh-aneh, yang gendeng-gendeng ya wis terserah saya gitu ya, bebas merdeka gitu. Tapi saya biasanya fokus mana yang the most important thing, mana yang one thing. Ingat saya, mana yang? Jadi bukan tak ringkas 3, ringkas 1, ringkas. Dan seringkali Bapak Ibu one thing-nya apa gitu ya. Kalau hari ini saya one thing-nya Bapak Ibu cari orang. Delegate. Cari partner, cari partner. Tidak bisa Bapak Ibu ngerjakan semua Bapak Ibu. Cari orang. Tadi begitu saya ketemu sama partner saya bisnis lagi, makan siang terus kemudian begini, kita bilang, one thing-nya sudah dikerjakan belum? Cari orang. Sudah Pak, saya dapat satu. Tetap saya cari orang Bapak Ibu. Tolong tangan kanan begini semua. Ikutin kakak saya. Shhh. Rahasia orang sukses Bapak Ibu. Ada yang bantu. Ya atau ya?
Ada yang bisa delegasikan, yang tidak bisa didelegasikan, jangan didelegasikan. Misalnya main dengan anak, ya jangan didelegasikan, Bapak Ibu. Ya toh ya, ML dengan istri jangan didelegasikan, gak sempet yang lain mewakili, enak aja gitu. Olahraga yang tidak bisa didelegasikan, betul. Jadi yang tidak bisa delegasikan berarti itu yang memang Anda harus kerjakan sendiri. Sisanya kalau bagi saya one thing, cari orang. Today saya cari orang. Cari apa? Sungguh-sungguh cari orang, Bapak Ibu. Wes ayo tambah lagi, partneran cari lagi. Sesuatu hal yang bisa delegasikan, wes selesai. Tentu saja kita butuh kontrol. Jadi what is your one thing, Bapak Ibu? Cari partner, oke. Pak Diki minta artikel juga. Kemarin sudah minta Vian semua belum? Nanti mau diputer-puterin juga boleh. Tadi yang saya suruh minta Vian apa? Video orang yang kena kanker sudah belum? Udah dapat? Udah ada. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Siap? Jadi goal Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ketika Anda begini, Anda ini action. Action ini. Kalau dari Stephen R. Covey, Stephen Sean Covey, Bapak Ibu, saya sempurnakan begini. Kita butuh ikutin kata-kata saya bilang. 1, 2, 3. Apa langkah kecil menuju ke tempat Anda? Tadi kepengen langsing, Jason, ya. Kepengen langsing. Apa 1, 2, 3-nya yang harus Anda lakukan untuk Anda menjadi langsing? Tak usah banyak-banyak. Ikuti saya. 1, 2, 3. Kebanyakan bingung. Otak ini kebanyakan teori, kebanyakan apa? Sorry, 1, 2, 3, wes itu dijalankan tiap hari langsing. Apa? Kurangi makan. Very good. Kurangi makan berapa banyak? Nasi setengah porsi dari biasa. Very good. Ketika Anda ngurangi nasi setengah porsi dari biasa, mesti langsing kok. Sederhana banget tak? Tapi nasi setengah porsi, satenya nambah 5 porsi. Ayo podo ae ayo. Semuanya sama Pak, nasi saya kurangi setengah porsi. Selesai. Kita tidak boleh craving. Macam craving itu saya belajar banyak. Craving itu kepengen. Jadi kepengen. Karena Anda puasa diet terus langsung begitu lepas diet terus langsung bengkak Bapak Ibu. 1, 2-nya apa? Nimbang everyday. Timbangan dipakai. Timbangan dipakai, bukan di bawah. Oh ya, berarti dia ngaku selama ini timbangan dimasukkan di bawah kasur, susah ngambilnya Pak. Lah kapan nimbangnya? 3 apa? Olahraganya apa? Saran saya beli jam yang untuk ngukur gerak. Beli Fitbit, Fitbit itu lebih keren. Why? Ada jam sekarang keren-keren. Karena kita bisa monitor teman-teman kita. Jadi kita bisa bersatu para gebuk one yang kepengen jadi langsing one. Itu saat tidurnya itu pun bisa saling monitor. Jadi kamu tidur berapa lama, kemudian jalan kaki berapa lama, bisa challenge. Itu seru banget. Seru banget. Nah hari ini ada satu karyawan saya yang di Laruno gitu ya. Laruno itu untuk pendidikan melalui di .com company, satu-satunya pendidikan di .com company yang make money, salah satunya perusahaan saya. Dari dulu make money terus sampai hari ini make money gitu ya. Laruno.com, dia gemuk 96. Tadi pagi baru WhatsApp saya sudah 88,7. Jos? Dahsyat? Good? Karena ya 1, 2, 3-nya jelas. 1, 2, 3 jelas. Tadi kurangi separuh. Kalau dia cuma gini Pak, sama. Kalau dia gini, Pak saya makan pagi siap, siang makan, malam enggak. Selesai. Malam saya ganti salad doang. Jadi saya hanya makan salad itu seratnya banyak, jadi lebih kenyang gitu ya. Udah, ya wis. Turun terus, terus turun terus. Dan tiap hari nimbang. Lebih parah lagi, saya challenge. Saya apa?
challenge gitu ya. Otak